Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan langsung aja mempraktekkan bagaimana pembahasan paket 1 uji kompetensi kalian 2021 dengan kompetensi kalian yaitu teknik komputer jaringan. Ini tugasnya dialokasikan waktunya 8 jam ya. Kalau kita perhatiin di sini, dan ini di sini penugas bentuk soalnya penugasan perorangan atau individual. Judul tugasnya adalah rancang bangun keamanan jaringan, instalasi, dan konfigurasi dynamic routing. Ya, jadi seperti itu. Tapi kita lebih menekankan ke keamanan sama konfigurasi dynamicnya seperti itu. Kalau instalasi ini dia pakainya yang ini ya, OS router gitu ya, yang lewat VirtualBox. Tapi di sini saya akan mempraktekkan menggunakan router board mikrotik dengan tipe RB941 ya di sini, dimana RB itu tipenya 9, RB itu router board, singkatan dari router board, 9 itu tipe atau jenisnya gitu ya, 4 itu portnya, ada 4 port, dan 1 itu yang terakhir adalah port buat wireless gitu. Jadi di sini tersedia wireless juga gitu. Oke, langsung saja kita praktekkan dengan melihat ketentuan dari soal ini ya. Di sini terdapat antara router A dan router B. Maka dari itu kita bakal membuat router A dan router B dulu ya. Nanti kita identifikasi seperti berikut. Di sini saya mau alokasikan waktu gitu ya. Mau pakai stopwatch. Aduh, ternyata muter. Ya, saya pakai stopwatch bahwasanya nanti biar kita tahu nih alokasi waktunya tuh sampai mana gitu, biar cepat. Biar tahu aja. Tapi insya Allah saya bakal cepat. Saya kecilin dulu. Oke, saya kecilin dulu bentar. Udah nggak bisa kecilin ya. Oke, di sini saya akan mulai config pertama ya. Di sini saya menggunakan untuk idealnya kita menggunakan 2 PC dengan 2 mikrotik ya. Jadi satu PC itu satu konfigurasi mikrotik, tapi di sini saya satu PC saja. Kenapa? Karena di sini saya mempunyai beberapa interface lebih dari satu ya. Di sini ada 3 interface kartu jaringan gitu, jadinya bisa mengkonfigurasi secara langsung seperti itu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya udah reset ya. Kita mulai dulu start ya untuk alokasi waktunya. Sini langsung saja kita bagian sistem. Mana ya sistem? Ya Allah salah. Spotify, kita kasih aja namanya router A. Kita apply, oke. Dan pertama, karena router A ini berfungsikan sebagai, kalau lihat soal itu sebagai jaringan LAN, maka kita menggunakan IP seperti ini ya. Saya udah rangkum sih di sini tuh. Jadi untuk router A kita menggunakan IP sekian dengan kode X, ini adalah nomor absen. Oke, nanti saya pakai IP ini. Apakah bisa? Salah. Kita main lagi ke sini, kita main ke jaringan sini ya. Selanjutnya kita langsung aja masuk sini, kita buat tambahin IP address, kita paste di sini. Nah, X ini kita ganti angka nomor absen. Di sini saya mengalokasikan 1 aja. Kemudian di sini kita pakai header 2 ya. Kemudian apply. Oh, 200. Oh, salah, maaf teman-teman. Bukan di sini, tapi di sini ya, di address tambahin 253.1 garis miring 28. Selanjutnya kita pilih Ethernet 2 apply. Oke, kita udah. Dan untuk pertama kita bikin IP addressnya dulu ya, karena menyesuaikan soal. Dan untuk jaringan internetnya kita mengambil sesuai dengan ISP. Untuk router A itu menggunakan dynamic routing ya, dynamic routing. Dan untuk router untuk pengambilan internetnya itu bebas ya. Yang sangat disarankan yaitu yang router B ke internet itu dia menggunakan static atau manual. Tapi untuk router A ke internet itu nggak ada di sini keterangannya, di soal nggak ada. Berarti untuk jalur internetnya kita bisa ngambil dari DHCP client aja. Oke, ini dari internet. Kita pastiin dari 1 itu ya, yang jalur internet kita apply. Oke. Maka di sini akan muncul 2 IP. Ya, yang 1 ini dari internet, yang 2 ini dari Ethernet 2 kita nanti yang bakal dilakukan konfigurasi. Selanjutnya kita masuk ke DNS, kita tambahin IP
Google. Oke, kita tambahin aja. Sorry, 4. Kita apply, oke. Selanjutnya kita bikin jalur internetnya ya, yaitu di firewall, di NAT. Nah, ini actionnya MySQL dan generalnya search NAT ya. Kita apply, oke. Selanjutnya kita lihat cek soal lagi. Di sini sudah ya, sampai dari A sini sudah selesai nih sampai sini. Selanjutnya kita masuk ke dynamic routing. Ya, dynamic router ke A ke B. Untuk menggunakan konfigurasi dynamic itu kita masuk ke menu routing. Kita pakai dynamic routing yang OSPF seperti ini. Kita masuk ke bagian interface dulu ya, sini. Kosongkan. Ke interface kita tambah. Kita pastiin interface-nya itu jalur internet ya, yaitu Ethernet 1. Kalau misalnya jalur internet teman-teman dari WiFi ya menyesuaikan aja gitu. Kalau saya dari Ethernet 1, kita apply, oke. Selanjutnya kita ke network. Nah, untuk network kita ngedaftarin gitu ya, ngedaftarin IP network yang ada di address list ini semua, yaitu di Ethernet 1 maupun Ethernet 2. Caranya kita double klik aja, terus kita double klik sini biar bisa ini, terus kemudian kita copy paste. Copy, masuk ke sini. Paste di sini kita kasih prefixnya 24. Seperti itu, klik apply, oke. Terus yang Ethernet 2 kita masukkan sini, masuk tambahin lagi /28, apply, oke. Selesai pembuatan routing dynamic OSPF ya. Ini ada 2. Selanjutnya kita masuk ke soal lagi, lihat. Buat desain sistem keamanan jaringannya teman-teman. Di sini kita diperintahkan harus mengikuti apa yang ada di soal gitu ya. Seperti itu, maka kita langsung aja praktekkan. Kita masuk ke menu IP, kemudian ke web proxy. Kemudian ini kita centang. Portnya kita ganti sesuai dengan soal ya, 3128. Ya kan? Ya benar. Terus kita di sini kita ganti aja set administratornya Farhan sekolah.sdh.id, ya kan, ya benar. Dan selanjutnya ini kita centang dan apply, oke. Ya, maaf kita jangan, dan di sini keterangan dari yang nomor 1 sampai 3 kita udah selesai ya, dan kita sekarang mau bikin transparan. Nah, maksud dari transparan ini yes itu adalah ketika nanti pengguna atau user yang terhubung sama router A ya, jadinya dia langsung mendapatkan layanan proxy secara otomatis. Jadi ketika si pengguna itu membuka browser, dia langsung mendapatkan sistem yang telah diatur di proxy server. Nah, caranya untuk mengaktifkan transparan sebagai yes, yaitu kita adalah dengan masuk ke menu IP, terus ke bagian firewall, ke bagian NAT, kita klik tambah. Nah, untuk di sini kita bagian generalnya di change-nya kita ganti destination NAT, protokolnya kita klik, kita pilih 6 TCP dan DC portnya kita ganti 80. Sorry, kita isi 80. Kemudian kita actionnya kita ganti redirect ya, redirect, dan portnya menyesuaikan sama yang ada di soal 3128. Betul? Ya, betul. Apply, oke. Ini pembuatan transparan yes gitu ya. Selanjutnya kita apa lagi nih setelah transparan, yaitu memblocking 2 situs. Tapi di sini saya mempraktekkan 1 situs saja gitu biar cepat ya. Maka untuk memblockingnya kita menggunakan web proxy lagi aja, yaitu dengan cara akses ya. Di sini kita tambahin aja di sini, dan kemudian kita pilih DSC host, kita kasih kata bintang. Saya mau ngeblok akun sekolahan saya .sdh.id. Terus ini actionnya kita ganti Denny atau tertolak. Kita apply, oke. Hilang. Kita apply lagi, sudah hilang, dan kita hilang. Oke, dari sini kita udah nyampe sini ya. Dan yang terakhir adalah membatasi limitasi. Nah, di sini ada 64 sama 32, dan di sini tipe ya. Ini aturan, silakan teman-teman bisa milih yang mau yang kabel yang mana, yang wireless yang mana. Ya di sini, tapi kalau yang saya di sini yang kabel yang 4 kbps, dan yang buat WLAN atau router B nanti yang 32 kbps. Untuk membuat limitasi kita main di menu quick list ya, quick list, terus simple quick, kita plus, kita kasih nama aja limit LAN, terus kita kasih IP network
Ethernet 2 karena nanti kita mau ujinya di Ethernet 2 ya. Ini 253. Sini kita pastekan di sini ya, garis miring 28 kayak gitu. Limitasi uploadnya itu 64, limitasi downloadnya 64. Kita apply, oke. Dan sampai sini kita sudah menyelesaikan proses konfigurasi router A. Selanjutnya kita coba lanjutkan ke router B ya, yang router kedua. Kita disconnect aja. Oke, udah berapa menit? Udah 7 menit ya. Ya, di sini ada router A ya. Nah, selanjutnya untuk router B kita pastiin ininya nyala dulu ya. Kita nyalain dulu. Oke, udah nyala teman-teman. Selanjutnya kita coba pasang di sini, kita admin, kita remote. Maaf jika suaranya agak cepat karena emang saya terbiasa dengan ngomong cepat gitu ya. Oke. Untuk ini kita perhatiin di soal router ini kita ganti dulu ya identifikasinya. Identity gitu ya. Router B. Kita apply, oke. Selanjutnya kita cek di soal, kita pilih lagi ke atas, dan sesuai soal kita mainnya di jaringan di tipe C ini ya, the WLAN dengan IP pool, berarti nanti dia pakainya di HCP server dengan lead time-nya 6 jam dan gateway. Nah, gateway-nya kita jadikan sebagai alamat website lagi, maaf, alamat IP address WLAN gitu ya, dengan primary-nya dan secondary-nya seperti ini. Untuk static routingnya untuk routingnya menggunakan static routing, jadi kita tidak boleh menggunakan DHCP client untuk terkoneksi sama internet. Oke, kita langsung praktekkan aja di sini. Kita klik IP, kita bikin dulu, kita nyalakan terlebih dahulu ya wireless interface-nya. Di sini di interface kita nyalakan, terus kita checklist. Sudah, kita silang-silang dulu biar bersih. Kita masuk ke menu bagian address, kemudian kita klik tambah di sini. Kita masukkan IP yang sesuai soal. Untuk yang WLAN ini IP-nya sama semua ya, jadi teman-teman nanti tinggal menyesuaikan aja 3.49 dan untuk trafficnya adalah 28. Dan ini kita kasih interface-nya WLAN, ingat ya WLAN. Apply, oke. Selanjutnya untuk konfigurasi routing secara statik, kita masuk ke menu address ya, kita masukkan sini lagi. Kita inputkan IP yang tersedia di layanan jaringan kita atau modem. Nah, kalau di sini gateway-nya adalah 3.1, berarti saya bisa mengambil rentang antara 2 sampai dengan 255. Di sini saya pakainya yang angka 100 saja. Terus prefix-nya 24. Terus saya kasih di sini interface-nya Ethernet 2. 2. Terus kita apply. Oke. Selanjutnya kita masuk ke menu DNS, ya kan. Sini servernya kita kasih 8.8.8, terus kemudian di sini kita kasih 8.8.4.4 dan apply, oke. Ini static routing ya, dan selanjutnya kita main ke route sini. Nah, kita tambahin di sini ya teman-teman. Terus kita masuk ke gateway, kita isi gateway server kita yang tersedia di jaringan yaitu 3.1 garis miring 24. Maaf, nggak usah pakai garis miring, di sini aja langsung. Nggak usah pakai prefix karena dia gateway ya. Gateway itu bukan IP yang bisa disebar. Gateway itu cuma satu, jadinya nggak usah pakai prefix. Kita apply, oke. Selanjutnya, apakah untuk static routingnya ini berhasil? Maka kita masuk ke menu terminal terlebih dahulu buat melakukan pengecekan. Coba kita ping default gateway-nya, dan gateway sudah berhasil. Coba kita ping ke internet, yaitu ping google.com yang paling relevan atau paling biasa. Dan juga berhasil ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi kita selesai. Dan untuk lihat soal, berarti kita udah nyampe mana tadi, yang untuk static routing ke internet ini ya, berarti udah berhasil. Selanjutnya kita bikin jaringan nirkabel WLAN ya. Kita masuk, kita ke menu wireless, maaf, ke interface saja, apa wireless juga bebas sih. Saya ke interface, double klik di sini ya kan. Terus kita masuk ke bagian sini ya. Untuk wirelessnya kita ganti AP Bridge, SSID nya kita ganti UKK, nama kalian Trip Farhan. Untuk defaultnya biarin, terus kita apply, oke. Sudah. Selanjutnya kita bikin DHCP server karena nanti server atau WLAN ini terhubung secara otomatis. Jadi
Untuk perangkatnya tadi kalau di soal itu menggunakan smartphone ya, tapi di sini pakai laptop, tapi lebih enak sih pakai smartphone. Soalnya di sini di perintahnya ada dibutuhkan minimal 1 buah smartphone. Jadi seperti itu. Kita ke DHCP setup, kita pilih WLAN, next, kita next aja, kita next. Nah di sini perhatiin kita ganti sesuaikan sama yang di soal, yaitu di soal DHCP poolnya atau rentang IP yang boleh diterima klien antara 50 sampai dengan 61. Maka kita ganti aja di sini 1. Kita next. Untuk DNS servernya apakah kita coba? Nah, di sini ada primary dan secondary ya. Kita tambahin ini aja yang ini. Oke, kita tambahin dengan cara klik ini, paste di sini. Kita next. Nah, untuk list time-nya tadi 6 jam ya kalau nggak salah ya. Tuh ya kan 6 jam benar. Maka cara penulisannya adalah 06.200.200. Terus kita next dan selesai. Seperti itu. Selanjutnya kita bikin jalur buat internetnya, atau biar nanti pengguna itu bisa mendapatkan hak internet dengan cara adalah ke menu firewall ke bagian NAT ya. Kita bikin jalurnya itu dengan change-nya source NAT dan action-nya adalah masquerade. Seperti ini. Kita apply, oke. Kita silang. Kita balik lagi ke soal ya. Dan untuk ini di WiFi hanya pembatasan cuma itu aja ya, cuma bikin ini dan sama limitasinya 32 kbps. Maka selanjutnya kita masuk ke sini, kita limitasi lagi seperti biasa ke kue, ke simple kue, terus plus kita bikin limit 1 WLAN dengan IP-nya menyesuaikan yang Ethernet WLAN-nya. Network yang ada di WLAN-nya kita kasih paste di sini garis miring 28 prefixnya. Buat upload target ininya adalah 32K yang upload ya, 32K, dan untuk yang download juga sama 32K. Terus kita apply, oke. Dan untuk yang terakhir adalah dynamic routing juga ya. Oh kak, apa nih kok ada dynamic routing juga ya? Kenapa? Karena dynamic routing A ke B ini kalau misalnya yang disetting cuma A, berarti nanti dia nggak bakal bisa ngerespon ke yang B. Jadinya harus dua-duanya sama dikonfigurasi seperti itu. Ya maka oleh sebab itu kita masuk aja ke bagian routing, terus ke bagian OSPF ya. Kita klik, kita ke bagian interface karena masih kosong, dan ini pastiin jalur internetnya sama ya, Ethernet 1. Kita apply, oke. Terus ke bagian network. Nah kita daftarin IP network yang ada di interface kita. Di sini ada 2 ya. Kita daftarin seperti biasa. Ini prefixnya 24. Yang Ethernet 1, apply, oke. Yang Ethernet WLAN 48 ya. Ingat ya, ini adalah network bukan IP. Jadi nanti jangan sampai salah. 28. Apply, oke. Dan sampai dengan ini konfigurasi router A maupun router B sudah selesai. Selanjutnya kita coba melakukan praktek. Oke, di sini saya sudah melakukan praktek atau pengujian. Di sini jalur internet yang biasa ya. Tuh. Ini dari server atau IP provider saya dari sekolahan saya. Maka di sini saya disable aja. Mudah-mudahan masih nyala. Oke, masih disable. Dan di sini Ethernet 2 ya. Ini Ethernet 2 ini adalah router A, jalur ke router A. Nah, yang ini adalah untuk konfigurasi jalur ke router B. Maka kita cukup konfigurasi di router A aja karena dia LAN. Dan sebagai pengujinya nanti di sini ya, di PC yang saya gunakan. Maka kita masuk ke bagian property. Kemudian di sini. Nah, kalau kita menggunakan DHCP server, itu secara otomatis kita tidak perlu repot-repot menambahkan. Tapi kalau kita tadi tidak menggunakannya, maka otomatis kita harus menambahkan seperti ini ya. Jadi nanti ada rentangnya ya. Kalau tadi IP gateway-nya atau IP servernya adalah 253.1, berarti antara rentang 2 sampai dengan 14 itu adalah IP yang bisa dipakai karena hanya 16. Berarti nanti teman-teman bisa menggunakan angka 10 itu juga bisa. Tapi kalau teman-teman menggunakan angka 30 nih ya, jauh dari prefix, itu kita oke, kita yes aja. Maka di sini ntar gak dapet koneksi internet teman-teman ya, kalau kita perhatiin. Terus kita coba ping ya.
ping gateway-nya 253.1. Kita perhatiin baik-baik di sini. Lihat dia RTO. Tapi kalau teman-teman menggunakan sesuai dengan jumlah prefix yang sudah diatur yang di Metrotik tadi, yaitu 28 dengan IP-nya 3.1, berarti dia hanya boleh antara rentang 2 sampai dengan 4. Nanti teman-teman menyesuaikan sama yang ada di absen teman-teman sendiri. Kalau absennya 5, berarti antara rentang 6 sampai dengan berapa itu ya? Pokoknya hitung sendiri ya. Pokoknya sampai 16 saja. Ya di sini berarti saya coba pakai 8. Dengan subnet masknya itu 2. Ingat ya teman-teman, kalau yang flash 24 itu subnet masknya itu dia 0 ya belakangnya. Tapi kalau yang 28 itu 248. Oke. Jadi harus diperhatiin, dan ini default gateway juga sesuai sama yang absen, dan ini sama seperti itu. Kita apply, kita oke aja. Oke, ini kenapa nih the outputment invalid? Oke, jadi ini tidak bisa di sini. Coba saya pakai 10, apakah bisa? Biasa aja. Oke, yes. Kayaknya tadi ada yang sama gitu ya. Kita refresh. Kita refresh dulu. Coba kita ping lagi. Apakah bisa? Oke, malah tidak dapat di sini. Oke, kita coba lagi di sini. Tadi IP-nya berapa sih? 30. Oh, maaf, 30 ya. Masih 30 lagi nggak bisa. Berarti antara aturan 10 coba ya. Oke, ya. The default gateway is not some network. Oh, ada jaringan yang sama teman-teman kayaknya. Jadinya nggak bisa nih. Berarti tadi makanya yang angka, oh udah bisa. Udah bisa. Kalian tadi nggak ganti. Coba kita masuk ke sini. Nah, udah bisa ya. Tuh. Jadi seperti itu. Terus kita ping Google. Udah juga bisa. Terus kalau kita perhatiin di sini udah terhubung. Selanjutnya kita coba mempraktekkan untuk melakukan kalau di LAN tadi kan kita melakukan blocking situs ya, yaitu dengan situs yaitu alamat sekolah saya, yaitu alutfa.school.sch.id. Apakah berhasil? Kita praktekkan di sini. Apakah sudah? Kita cek lagi. Oh, udah. Nah, kalau diperhatiin di sini ada keterangan error forbidden ya, atau hati-hati akses denied, atau akses ditolak. Berarti untuk konfigurasi transparan yang yes itu sama web proxy-nya berhasil. Jadi nanti teman-teman silakan ditambahkan saja headset satu lagi yang mau di blocking karena sesuaikan dengan soal seperti itu. Ya, untuk pengujian router A itu udah aman ya. Berarti selanjutnya di sini pengujiannya menggunakan untuk IP static ya, IP static nih. Melakukan pengujian dari PC laptop yang terhubung router. Nah, tadi IP static kita udah mengkonfigurasinya di sini ya, secara statik ya kan, dilihat dari sini. Jadi secara statik, secara manual, biasa saja. Selanjutnya apalagi IP dynamic. Nah, IP dynamic ini ngetesnya adalah menggunakan smartphone ya teman-teman. Di sini saya sudah menggunakan smartphone. Sudah terhubung sama PC, jadi insya Allah aman gitu ya. Bentar, saya ini dulu, ada privacy yang harus dihapus. Oke, udah, kita buka lagi. Oke, coba ini saya masuk ke Bitnami game aja deh, gini. Nah, kita perhatiin di sini, coba kita pastiin di sini kita connect-nya sama IP UKK Paran, ada kan di sini. Oke, dan kita coba ke bagian detail. Ini sangat diklik, nggak bisa. Oh, bisa diklik dari sini juga teman-teman, kirain nggak bisa. Bisa, berarti enakan dari sini. IP-nya 250.36. Oke, kita catat dulu ya. 253.61. Oke, untuk pengecekan tadi kan limitasinya adalah berapa? 32 ya. Yang ini coba kita pretest. Speed test, apakah bisa? Oke, ini pengujian menggunakan IP dari WLAN atau router B.
Berarti dari sini tadi IP-nya langsung secara dinamik didapatkan oleh klien. Berarti untuk pengujian B ini selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke sini. Oke, dan kita mendapat koneksi ya. Kalau kita bisa akses ini berarti otomatis kita mendapatkan koneksi dari jaringan WiFi yang kita atur tadi. Cuman emang lemot karena baik lagi karena 32 kbps itu lemot sekali ya teman-teman. Oke, di sini nggak jalan. Oke, selanjutnya coba kita berarti untuk pengujian internetnya emang lemot banget. Jadi nanti kita ngeteksnya di router aja gitu. Selanjutnya kita tes koneksi ke router. Oke. Router tadi router apa ya? Router B itu kan IP-nya 3.49 kan kalau kita lihat di soal. Mana nih? Ya 3.49 kalau kita lihat di soal. Maka kita coba menggunakan fitur ping. Nah, ping stall. Oke, 349 ya. Nah, sebenarnya udah dapet nih kalau kita perhatiin dari sini. Sebenarnya udah dapet. Coba kita ping aja di sini ya biar enak. Sorry, 3.49 ping. Oke, ada timeout karena emang menggunakan ini ya. Oke, malah hanya terima satu ya. Emang rada-rada lemot. Coba saya menggunakan alat yang satunya lagi. Bentar. Ping ini 49. Oke, kita melakukan pengecekan apakah berhasil. Dan berhasil. Sip. Di sini berhasil. Berarti alhamdulillah selesai untuk pengujian ke router ya. Jadi router yang dari router B berarti aman ya. Sekarang kita tes lagi juga yang dari router buat ke router A. Kita untuk router A kita kasih ping aja 253 titik yang nomor absen tadi ya. Kalau saya absennya 1. Oke, dari router A juga udah berhasil buat pengecekan routing atau ke router gitu ya, udah berhasil. Selanjutnya pengujian apa lagi di sini? Koneksi antar klien. Oke, yang untuk ini udah ya tadi ya, klien ke internet. Yang dari HP juga udah bisa, dan yang dari PC tadi udah terbukti ya. Kalau kita perhatiin, coba kita buka lagi deh. Coba kita buka YouTube apakah berhasil, atau google.com aja. Emang rada-rada lemot. Oh sorry, speed test aja deh biar samaan kayak itu ya. Ini cukup lemot. Ya udah kita langsung aja pengetesan ini aja ya dulu buat tes koneksi antar klien. Oke, kita masuk cek dulu. Untuk tadi kalau kita perhatiin teman-teman di apa namanya itu kenapa yang tadi kita perhatiin di HP bahwasanya IP tadi itu ini ya 36.1. Maka kita coba ping dari sini. Kita perhatikan apakah berhasil atau tidak. Dan alhamdulillah berhasil ya. Dan kita coba lagi di ping sini. Coba kita tes config dulu. Kita mendapatkan IP yaitu 3.10. Maka kita di HP masukkan 10. Kita ping. Stop. Kita tungguin, dan alhamdulillah berhasil. Oke, untuk koneksi antar server antar klien juga berhasil, dan internet tadi juga udah berhasil ya yang di situ. Nah, ini juga berhasil ya, alhamdulillah. Dan coba kita bandingin masuk lagi ke, kita cek di router. Ada router A dan router B. Kita ke masuk router A dulu, apa-apa. Kita cek apakah konfigurasi dynamic routingnya yang OSR tadi berjalan atau tidak. Maka kita ngeceknya salah satu aja. Oke, kok malah kehapus. Kita gedein, perbesar. Kita masuk ke menu ke IP, ke route. Bentar. Kenapa ini kayak nge-lag gitu ya? Maksudnya kok nggak ke detect di sini? Apa di sini kayak? Loh, kok ini kayak nggak ini ya teman-teman? Lah, kok hilang semua konfigurasinya? Ini balik dulu bentar. Malah hilang semua, aneh. Coba ke sini.
aneh banget kok bisa hilang ya tadi, tapi di sini mas saya masih dapat internet. Nah ini dia aneh tadi tuh. Ya udah, kita perbesar, kita cek di bagian hilang lagi ya, saya ulangin. Kita cek di bagian IP ke bagian route. Nah kita cek di sini. Nah pastikan nanti teman-teman kalau terhubung satu sama lain adalah keterangan atau IP lagi, singkatannya DAO, yaitu Dynamic Active, O nya itu OSPF. Jadi untuk routing OSPF nya sudah aktif. Maka coba kita, ini yang di router A ya, coba yang di router B, apakah kita bisa masuk juga. Nah masuk router B, tunggu dulu teman-teman. Oke, mudah-mudahan nggak nge-lag kayak tadi ya. Aman, kita masuk ke bagian IP, kita perbesar dulu IP ke bagian route, dan sama ya. Oke, ini berapa menit ya, kita 28 menit, habis setengah jam kita ngejain pakai satu. Ya udah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar. Sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.